Selamat pagi pada teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Dima dari kelas C TI1 Stikom Kupang. Di sini saya akan membuat tutorial yang pertama, pembuatan aplikasi penjualan sapi, yang kedua, pembelian set makanan, yang ketiga, aplikasi transaksi penyewaan kain adat. Jadi langsung saja kita ke pembuatan aplikasi pertama, yaitu penjualan sapi. Di sini saya menggunakan Notepad untuk mengetikkan codingnya. Bisa juga menggunakan Turbo Assembly. Di sini saya akan menjelaskan coding yang telah saya ketikkan. Di sini ada titik model small, digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Yang kedua, titik kode digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kodek segmennya. Kodek segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Kemudian ORG 100H. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat kita jalankan ditaruh pada offset ke 100H byte. Kemudian ada start, titik 2. Ini untuk memulai proses assembly. JMP mulai, artinya lompat ke baris perintah dengan label mulai. Kemudian ada di sini nama DB13tik10, masukkan nama, HP DB13,10, nomor HP atau telepon, lanjut DB13,10, lanjut tekan I untuk melanjutkan. Ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Kemudian tampung nama DB30, 10 DUP, tampung HP DB30 titik 3 DUP. Ini berarti deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Kemudian masukkan DB13. Silakan masukkan kode jenis sapi yang Anda inginkan. Ini merupakan deklarasi variabel berisi string juga. Kemudian ada daftar DB13,10, merupakan variabel yang di dalamnya berisi tabel daftar harga sapi, ukuran sapi, jenis sapi, dan juga kodenya. Kemudian mulai, titik 2 ini merupakan label. Mov AH,09H merupakan nilai servis yang digunakan untuk menampilkan string. Kemudian leadx, nama. Coding ini untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. In 21H ini untuk menampilkannya ke layar. Mov AH 0AH. Kemudian ada leadx tampung nama. Ini untuk menampung inputan. Kemudian in 21H itu untuk menampilkannya ke layar. Kemudian push dx untuk menampilkan inputan pada stock atau storage. Bagian move AH09 sampai in 21 ini juga memiliki pengertian yang sama seperti bagian coding di atasnya, hanya bedanya di sini ada tampung HP, di sini juga untuk menampung inputan. Di sini bagian ini memiliki coding yang berbeda dari atas, yaitu move dx offset daftar, yang artinya coding ini juga untuk memanggil kalimat. Di bagian coding berikutnya, di sini ada tambahan JMP AL,Y atau compare untuk membandingkan inputan karakter dari keyboard dengan huruf Y. Kemudian di sini ada juga
JE process atau jump if equal merupakan lompatan jika inputan yang diberikan sama dengan huruf Y. Kemudian ada JNE error message atau jump if not equal. Jika inputan yang diberikan bukan huruf Y, maka programnya akan melakukan jump pada baris perintah dengan label error message. Ini adalah coding selanjutnya, itu untuk error message. Kalau yang misalnya nanti kita inputkan dia bukan Y, maka dia akan langsung jump ke baris perintah ini. Ini adalah coding berikutnya. Jadi coding yang saya blok ini adalah bagian coding untuk memasukkan kode atau nomor yang sesuai pada tabel yang tadi kita buat. Di sini ada mov BHAL. Ini adalah digit pertama yang dimasukkan pada register BH. Kemudian mov BLAL, digit kedua dimasukkan pada register BL. Yang saya blok ini adalah coding selanjutnya. Jadi di sini proses compile berlangsung untuk menentukan kemana program akan melakukan lompatan. Kemudian lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah kita inputkan nanti. Baik, 01 di sini. Ini adalah kodenya. Kemudian baik, ini adalah coding selanjutnya. Ada hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4, hasil 5. Ini sebanyak isi tabel yang kita buat ada 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi di sini juga ada hasilnya sampai 5. Bagian ini adalah alternatif atau kemungkinan output yang akan tampil. Ini adalah coding selanjutnya. Jadi di sini ada teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, dan teks 5. Jadi variabel teks 1 sampai 5 ini berisi hasil akhir yang nantinya akan ditampilkan di layar. Kemudian bagian DB ini merupakan define byte yang dapat menampung inputan sebesar 1 byte atau 8 bit. Kemudian 13,10 merupakan perintah atau kode perintah berpindah baris. Simbol dolar ini sebagai batas. Oke. Yang terakhir adalah bagian end start. End start ini untuk mengakhiri proses assembly. Kemudian kalau sudah kita ketikkan habis, kita save. Ekstensinya adalah ASM. Save as type itu kita pilih all file. Kita simpannya di bagian assembly. Kemudian kita buka DOSBox. Kita ketikkan mount assembly. Ini adalah tempat tadi kita simpan file kita, itu di drive C, foldernya assembly. Tasem, nama file, .sm. Kalau misalnya error message, warning message-nya itu non, berarti tidak ada salah. Kita ketikkan lagi spelling
/t nama file .obj telling. Oke, kita ketikkan nama file kosong saja. Oke, masukkan nama. Nomor telepon. Tekan Y untuk melanjutkan. Silakan masukkan kode jenis apa yang Anda inginkan. Anda membeli sapi dengan jenis besar, ukuran leher 9,75, ukuran perut 1625, ukuran paha 64,25, harga sapi 6 juta. Terima kasih atas pembelian yang Anda lakukan. Oke. Baik, setelah program pertama kita telah selesai, kita lanjutkan ke program kedua. Kita buka Notepad. Program kedua itu adalah pembelian slot makanan. Di sini saya akan menjelaskan coding program yang telah saya ketikkan. Yang pertama, oh my god. Ada model small digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Kemudian titik kode digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya. Kemudian org100h. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat kita jalankan ditaruh pada offset 100h byte. Kemudian start titik 2. Untuk memulai proses assembly, JMP mulai lompat ke baris perintah dengan label mulai. Bagian yang saya blok ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Kemudian yang saya blok ini juga deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Masukkan db13 yang saya blok ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Ini adalah daftar tabel pembelian zat makanan yang telah saya ketikkan. So, daftar ini adalah berisi tabel harga unit dari barang satu ini. Masing-masing timin fosfor zat besi itu masing-masingnya 2000. Oke, seperti ini. Ini adalah coding selanjutnya. Mulai ini merupakan label. Mov AH09H merupakan nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Kemudian leadx nama. Coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Int21 ini untuk menampilkannya ke layar. Kemudian mov AH 0AH. Nilai service untuk menerima inputan string dari keyboard. Leadx tampung nama, ini untuk menampung inputan nama, menampilkannya di layar. Pushdx untuk menempatkan inputan pada stack atau storage. Bagian ini penjelasannya masih sama seperti bagian ini. Oke. Kemudian offset daftar, coding ini untuk memanggil kalimat. Bagian JMPALY atau compare untuk membandingkan inputan karakter dari keyboard dengan huruf Y. J process merupakan lompatan jika inputan yang diberikan sama dengan huruf Y. JNE error message
Jika inputan yang diberikan bukan huruf Y, maka dia akan lompat ke bagian error message ini. Ini adalah coding berikutnya. Jadi coding ini untuk memasukkan kode pada daftar yang di tabel. Di sini terdiri dari 2 digit. Move BHAL ini digit pertama. Kemudian BLAL ini adalah digit kedua. Nah, JMP BH dan BL ini 01 dan juga 02 karena di tabel ini saya hanya memasukkan 2. Itu jenis barang 1 dan jenis barang 2. Ini adalah coding berikutnya, hasil 1 dan hasil 2. Ini adalah alternatif output yang akan tampil. Hasil 1, hasil 2, karena memang hasilnya nanti hanya ada 2. Ini adalah coding selanjutnya, teks 1 dan teks 2. Variabel dari 1 ke 2 ini adalah hasil akhir yang nantinya akan tampil di layar. DB ini merupakan define byte yang dapat menampung inputan sebesar 1 byte atau 8 bit. 13,10 ini merupakan perintah code untuk berpindah baris. Simbol dolar ini adalah batas. Kemudian yang terakhir adalah end start. Ini adalah untuk mengakhiri proses assembly. Kemudian kita save. Save-nya di assembly. Save as tab al file. Kita save. Kita langsung buka DOSBox. Mencuci assembly. Tidak ada salah. Tekan ya untuk lanjut. Silakan masukkan kode pembelian yang Anda pilih. Anda membeli barang jenis 2, takaran timin, fosfor, zat besi, harga. Oke, terima kasih atas pembelian yang Anda lakukan. Nah, setelah program kedua kita telah selesai, kita lanjutkan ke program kedua, yaitu aplikasi transaksi penyewaan kain adat. Kita close. Kita buka lagi Notepad. Baik, ini adalah program ketiga. Penjelasan semuanya itu masih sama seperti pada program 1 dan 2. Hanya bedanya di sini adalah ini tabel aplikasi transaksi penyewaan kain adat yang ada jenis barang, yaitu kain selimut, sarung, selendang, aksesoris, paket lengkap, harga sewa, lama sewa. Ini tabelnya. Masih sama seperti program pertama.
Oke. Ini JMP-nya tuh sampai 5 kodenya. Hasilnya juga 5. Variabel text 1 sampai 5. Oke, ini nantinya akan tampil di layar setelah kita nanti run atau panggil dia. Kemudian ini yang terakhir adalah start untuk mengakhiri program assembly. Kemudian kita save. Oke, kita sudah simpan di assembly, langsung saja kita save. Kita buka DOSBox lagi. Link nama file .obj mutiara lanjut, tekan Y untuk melanjutkan. Kita tekan Y. Silakan masukkan nama transaksi penyewaan kain adat yang Anda inginkan. Kita tekan 04. 04 adalah aksesoris komplit, harga 150, lama sewanya 1 hari. Terima kasih atas transaksi penyewaan kain adat yang telah Anda lakukan. Setelah 3 aplikasi telah selesai dibuat, yaitu yang tadi pertama adalah penjualan sapi, kedua adalah pembelian saat makanan, yang ketiga adalah aplikasi transaksi penyewaan kain adat, telah selesai. Maka demikian saja video tutorial saya. Jika ada salah kata dan kekeliruan dalam video, saya mohon maaf. Terima kasih.